Halo semuanya. Semuanya Halo, Halo. teman. Jadi kita hari ini mau bahas tentang kerangka dari makalah dari kasus kita. Kemarin kan udah dibagikan, udah nyari semua. Terus buat kasusnya tuh tentang pembubaran paksa kegiatan peribadatan retreat di Sukabumi. Dari kalian pada setuju nggak nih kalau kita mengangkat kasus ini di makalahnya? Setuju. setuju Kak, setuju. Setuju. Kalau udah setuju, Setuju. kan kemarin kita juga udah bagi tugas kan buat masukin di kerangka makalah. Nah, dari yang latar belakang, yang isinya tuh kronologi kejadian dan akar masalah. Bisa nggak dijelasin kayak yang kalian dapet tuh apa aja gitu? Dari ini kan bagiannya Ripka, mungkin Ripka dulu. Jadi kemarin bagianku kan latar belakang yang isinya kronologi kejadian. Jadi kronologi kejadiannya itu di sini ada kegiatan retreat pelajar yang dilaksanakan di rumah singgah di Kampung Tangkil di Kabupaten Sukabumi. Jadi mereka melakukan eh, kegiatan retreat di rumah singgah, kegiatan ibadah. Tapi ketika mereka melakukan kegiatan ibadah itu ada orang yang datang dan melarang mereka ibadah karena mengatakan bahwa izin ibadahnya, izin menggunakan bangunan untuk tempat ibadah belum ada. Kemudian eh, setelah mereka datang di situ, mereka menuntut agar kegiatan ibadah tersebut dihentikan dan mereka melakukan kegiatan pengerusakan fasilitas rumah singgah tersebut, termasuk penurunan salib, pengambilan barang, dan juga pengerusakan kaca. Kejadian ini juga menjadi viral di media sosial dan memicu banyak reaksi orang. Sudah. Kemudian akar permasalahannya. Ada beberapa akar permasalahan yang terjadi yang muncul dalam insiden ini. Yang pertama itu adanya ketidaksesuaian fungsi bangunan dan perizinan. Yang kedua komunikasi dan koordinasi antar pengurus kegiatan yang lemah. Kemudian yang ketiga rendahnya toleransi dan ketidakpahaman keagamaan. Hmm, yang dari yang warga yang datang tuh kayak dari dijelasin nggak kayak dari warga sekitar situ atau kayak gimana gitu? Kalau yang datang itu ada dari pengurus forum komunikasi pimpinan kecamatan. Jadi kayak pengurus daerah tersebut. Jadi kayak ada yang lapor gitu ya dari. Ya, mereka mendapat laporan kalau ada kegiatan ibadah di rumah itu. Hmm, boleh sih kalau dari aku. Kalau yang lain gimana? Ada tambahan kah? Gak ada kah? Oh ya, Enggak, sumbernya dari satu apa? enggak itu udah pas. Sumbernya mau dari satu apa? Satu berita aja atau kayak ditambahin lagi gitu? Biar kayak akurat. Kalau sumbernya bisa aja sih ngambil dari berita yang lain juga. Adakah? Ya udah nanti ditambahin aja mungkin ya. Tapi kemarin juga pastinya kayak pada udah nyari kan dari beberapa sumber. Mungkin teman-teman bisa masukin juga kayak apa sih dari berita di web-web gitu yang selain selain dari BBN ini. Terus selanjutnya ada apa? Bagaimana cara menanggulanginya? Mau jelasin kah? Udah dapat apa aja dari isinya ini?
Oke Kak. Ah, ah, saya dapat dari beberapa jurnal untuk cara menanggulanginya. Eh, yang pertama itu kan saya buat membangun dialog dan komunikasi antara umat beragama. Jadinya dari membangun dialog dan komunikasi antara umat beragama itu eh, dapat dilakukan untuk mencegah tindakan intoleransi, untuk memperkuat komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara pihak yang melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat di sekitar. Baru dari Waruwu itu juga uh, jurnal Waruwu itu dengan komunikasi yang sehat dan transparan menjanjikan kegiatan keagamaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman atau bahaya, melainkan sebagai wujud dari keagamaan sosial yang akan memperkaya kehidupan bersama. Itu udah saya kirim sih Kak, yang PDF-nya. Kalau bisa dibuka, dibuka. Oh ya, bentar, bentar, Ya. bentar. Dah, kelihatan kah? Ya, Kak. Di halaman 361 itu, Kak. Oh, bentar, bentar. 31, 3631. Hmm. Enggak, ke ke atas, ke atas. Itu halamannya di bawah. Kak. Nah, ini udah. Yang 3131, Kak. udah ini 3631. Iya, iya. Dari di sini saya dapatkan gereja itu sebagai institusi keagamaan. Jadinya dari situ untuk membangun dialog dan komunikasi itu kita harus memiliki peran historis dan teologis. Mana tuh? Oh, belum. Ah, Sorry, sorry, sorry. belum nggak belum. Sabar, sabar, sabar. Nah, memiliki peran historis dan teologis yang signifikan dalam mempromosikan perdamaian, kasih dan kerukunan di tengah mayoritas masyarakat Indonesia. Balik Kak, yang ah, makanya dari situ saya ngambil dari jurnal Warwo untuk cara menanggulanginya. Kemudian yang kedua itu penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama ini saya ambil dari Muzara tahun 2024. Dia bilang moderasi beragama itu melalui jembatan perdamaian yang mampu menekankan muncul interisme dan intoleransi melalui konteks peristiwa di Sukabumi yang dibahas. Upaya untuk memperkuat moderasi beragama dapat dilakukan melalui kegiatan latihan lintas agama atau dialog antar komunikasi komunitas. Yang ketiga itu saya dapat dari penegakan dan perlindungan hukum dari Fala Akbar tahun 2022. Eh, dari Fala Akbar ini saya dapat perlindungan hukum merupakan pondasi bagi terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan bersikap aktif dalam melindungi kegiatan keagamaan yang sedang berlangsung, bukan hanya sekedar mengambil posisi yang netral saja. Jadinya, penegakan dan pelindungan hukum itu sangat diperlukan untuk penanggulang eh, apa cara menanggulanginya. Yang keempat itu edukasi dan pembinaan nilai toleransi di dunia pendidikan. Saya dapat dari Afrin U tahun 2023. Sekolah dan universitas seharusnya menjadi ruang yang aman bagi seluruh pemeluk agama.
untuk belajar dan berinteraksi tanpa melalui diskriminasi antara sesama. Jadinya kalau misalnya kita dari sekolah udah diajarkan, pasti eh, toleransi itu dalam setiap agama itu pasti ada. Jadinya tentang kasus yang kita buat ini pasti tidak akan terjadi sih. Baru yang kelima itu peran gereja dan komunitas Kristen dalam membangun kerukunan. Saya dapat dari Loso Judi Janto tahun 2024. Lembag ini lebih ke lembaga keagamaan untuk memegang peran kunci dalam memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat. Jadinya gereja juga tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral. Yang keenam itu pendekatan spiritualitas dan refleksi iman dapat dari Ilianus Waruwo tahun 2003. Dari jurnalnya eh, sebagai sarana memperkuat kesadaran beriman dan sikap moderat. Kedalaman iman yang menekankan kasih, kedamaian, dan kerendahan hati, supaya menuntut umat untuk menghadapi konflik sosial secara bijaksana. Mungkin dari itu yang saya dapat untuk cara menanggulanginya, itu berikut referensinya. Ada saran Kak dari teman-teman dari cara menanggulanginya? Yang nomor 4 ini perlu nggak? Pembinaan Kayak nilai apa ya? toleransi dunia. Menurut saya penting, Kak, karena kita ketahui semakin naik tahun ini toleransi itu berkurang, Kak. Makanya dari edukasi dan pembinaan nilai ini sangat diperlukan, apalagi dari SD maunya dibuat nilai toleransi ini supaya dari keberlanjutan itu tercermin sampai ke selanjutnya. Bagi teman yang lain gimana? Setuju. Ada tanggapan, Kak? Sudah lengkap. Boleh, boleh. Makasih, makasih. Nggak mungkin kayak diurutin aja nggak sih? Kayak dari yang Ya, Kak? dari kayak kan ini ada 6 terus kayak diurutin dulu misalkan biasanya dari yang terkecil dari keluarga terus dari sekolah baru ke masyarakat gereja dulu atau masyarakat dulu gitu mungkin ntar pas waktu masukin ke makalahnya bisa diurutin Yap. ya nggak sih Oke, Kak, Iya, oke. iya, iya. Betul, Oke, betul. oke, Kak. Makasih sarannya, Kak. terus selanjutnya tuh aku teologi Kristen jadi kan di sini kan ada kayak dua pihak gitu kan antara pro sama kontranya dari orang yang mau ibadah sama masyarakatnya yang kayak mempermasalahin ini tadi tentang kayak mempermasalahin izinnya gitulah pokoknya izin tempatnya itu mereka kayak mempermasalahin itu. Jadi yang aku dapet tuh teologi yang pertamanya itu kan sebenarnya kalau kayak gini kan bisa dilaporin gitu kan ke pihak berwajib. Tapi kalau kita dari pandangan sebagai umat Kristen tuh kayak kita tuh harus bisa menanggapinya tuh dengan baik gitu loh, kayak tidak dendam atau gimana gitu. Untuk konsep teologinya tuh aku dapet yang pertama tuh kayak teologi inklusivisme sih dari yang nah ya Alan Rice. Itu Alan Rice tuh setahu aku tuh kayak apa ya? Aku lupa deh di jurnal. Bentar aja. Itu kayak ada tiga sebenarnya teologinya. Salah satunya tuh kayak inklusivisme. Jadi inklusivisme itu kayak em, kayak ke rahmat karunia itu dari Allah itu nggak hanya cuma dari umatnya gitu loh, tapi kayak bisa dari semua kalangan. Jadi
kita itu sebagai umat Kristen itu menyikapi ini tuh kayak saling pengertian gitu loh antara umat beragama. Jadi kayak teologi ini tuh menegaskan bahwa kekerasan dan pemaksaan terhadap kegiatan ibadah itu tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah. Terus teologi ini tuh berdasarkan yang berakar dari pemikiran eh, Karl Rahner dari 1966 yang dimana awalnya tuh kayak memperkenalkan konsep Anonymous Christian, yaitu kayak bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu dapat dialami oleh siapapun yang hidup menurut hati nurani dan cinta kasih. Bahkan kayak tanpa mengenal Tuhan Yesus secara eksplisit. Jadi kayak yang tak jelasin tadi kayak ya bukan cuma umat kita doang gitu loh yang dapat karunia dari Tuhan. Terus yang kedua itu ada teologi pembebasan. Kalau ini tuh kayak lebih ke apa ya? Kan kayak istilahnya kayak yang writer tuh kayak tertindas gitu kan. Kayak gak dapet keadilan. Jadi dengan teologi ini tuh kayak kita tuh harus nolak gitu loh adanya ketidakadilan ini. Kayak menyuarakan gitu lah kayak gak perlu takut gitu. Tapi kayak harus menyikapinya dengan bijak juga. Kayak gak boleh dendam. Kayak yang tadi udah tak sebutin gitu. Terus habis itu yang ketiga ada teologi publik. Kalau teologi publik itu lebih ke gereja sih, kayak ikut berpartisipasi gitu loh. Kalau yang pihak berwajibnya itu kayak nyeleneh, kayak nggak bener gitu, kayak ikut menyebarkan nilai keadilan pertambahan kayak gitu sih. Kalau yang teologi rekonsiliasi itu kayak proses pemulihan gitu dari tadi kan kasih sama kebenarannya kan nggak itu kan nggak benar gitu. Ini sih yang aku dapat dari berdasarkan ini. Terus kalau yang itu mana ya tadi ya? Ini sih ini pengertiannya dapat dari jurnal ini. Terus yang tadi orang siapa sih? Alam Reis itu ternyata dia itu apa ya? Sih, aku lupa. Kayak seorang teologi gitu loh dari gereja ini. Itu sih dari aku. Ada tambahan kah? Atau kayak masukan-masukan gitu dari teologi Kristennya? Kalau dari aku udah pas sih Kak. Atau kayak diurutin nggak? Perlu diurutin nggak teologinya? Atau udah urut menurut kalian dari keempat teologi ini? Menurut kalian udah urut belum? Nah, kalau Belum. menurutku sih yang di teologi pembebasannya itu kayaknya belum urut sih Kak. Jadi dia kayak teologi pembebasannya itu di akhir aja dibuat gitu. Karena kan Hmm, bahas puncaknya dulu baru pembebasannya. Kalau menurut aku, tapi kalau dari segi materi udah pas. boleh boleh. Berarti kayak teologi publik dulu, pembebasan baru yang ini rekonsiliasi, rekonsiliasi itu, Iya Kak. gitu kak? Baik. Ini kah? Ya Kak, Udah setuju semua kah? setuju Kak, Sudah. setuju. Udah, setuju. Mau Setuju. Setuju. lanjut. Siapa nih bagian?
Tasya. Ini belum tak hapus, sorry, sorry. Yuk, selanjutnya setelah teologi Kristen tuh bagaimana sikap kita sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, aku juga nemuin sumbernya ini dari beberapa jurnal. Cuman kan eh, karena di situ sikap kita sesuai dengan nilai-nilai Kristen, berarti nggak dari sumbernya aja, dari pribadi kita juga ya pasti tahu gitu kan. Cuman kalau di sini aku bahas tuh, aku dapat dari menurut Owain Nathanael tahun 2023 itu eh, sikap kita itu yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen itu terhadap pembubaran paksa kegiatan retreat yang terjadi di Sukabumi. Seharusnya kita itu didasarkan dengan kasih, jangan kayak ya kayak akan membalas mereka perbuatan mereka itu enggak. Karena kita juga diajarkan kasih kan kita juga memang diajarkan harus saling mengasihi. Baru tuh kita juga harus didasarkan dengan kebenaran dan tetap memegang iman yang teguh gitu. eh ada juga tuh tertulis saya dapat di Alkitab ya, tepatnya di apa? Di kitab Roma 12 ayat 21 tuh juga berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena kita sebagai umat Kristen juga harus saling menghormati peraturan pemerintah yang ada. Tetapi kita juga harus tetap menjaga keseimbangan antara ketaatan peraturan hukum dengan peraturan yang sah dan mempertahankan hak kita untuk beribadah dengan damai dan penuh kasih gitu. Nah, aku juga dapat sumber dari menurut eh, Wijanarko A 2025 di kehidupan Kristen di tengah masyarakat yang multikultur, eh, kita harus bisa mencerminkan etika kasih, toleransi, dan juga harus saling menghargai satu sama lain. Pemerintah diharapkan itu agar menegakkan keadilan untuk setiap umat beragama dapat beribadah dengan tenang dan penuh kedamaian. Di situ juga menjelaskan bahwa di sumber Wijanarko juga dijelaskan bahwa gereja dipanggil untuk bisa memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan umat antar beragama dengan cara yang damai tanpa adanya kekerasan. Dan oleh sebab itu, sebagai umat Kristen, kita harus berjuang untuk mempertahankan kebebasan kita. Kebebasan yang dimaksud itu kebebasan untuk beribadah dengan yang benar, serta menjadi teladan dalam kasih dan toleransi yang menunjukkan iman yang kokoh di tengah-tengah tantangan sosial yang dimana kan kita tahu bahwasannya kalau umat Kristen itu agak sulit ya di lingkungan publik gitu. Karena kita bisa dibilang kayak kita itu minoritas. Jadi kita sebagai umat Kristen itu harus tetap berpegang teguh di dalam iman, meskipun kesulitan-kesulitan beribadah kita di lingkungan-lingkungan luar itu berat gitu, tapi kita harus jangan goyah, iman kita harus tetap kuat dan kita harus menolak tindakan kekerasan serta harus tetap menjalin intoleransi antar umat beragama, apalagi yang terjadi di Sukabumi yang menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta penegakan hukum yang adil. Karena dalam etologi Kristen itu menekankan bahwa perilaku manusia, baik dan buruknya, mencerminkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dan yang terakhir itu kita diharapkan menanggapi dengan penuh kasih, kebenaran, iman, serta menjadi teladan dalam mewujudkan perdamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Nah, masyarakat dengan sikap yang kita penuh kasih dan tulus, sehingga dengan nama Tuhan Yesus dapat dimuliakan dan juga kasih Kristus nyata untuk semua orang. Dan itu uh, ada beberapa kesimpulan dari yang saya dapatkan dan di bawahnya itu ada referensi yang dan sumber-sumbernya yang saya dapatkan. Itu sih Kak. Ada saran dari Kakak atau teman-teman yang lain?
Ada yang mau dikurangi atau ditambah gitu? Aku sih lebih ke tadi kan Tasya bilang bahwasanya kita itu minoritas lah kan dibilang tadi kan. Sebenarnya kalau dibilang minoritas itu sebenarnya kita nggak minoritas. Cuman di beberapa daerah aja memang kita dari agama kita memang masih sedikit lah dibilang. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang lain pasti kita nggak minoritas. Jadinya menurutku kita itu uh, yang tentang minoritas itu nggak sih gitu. Itu aja sih menurutku. Yang lainnya udah pas. Hmm. Berarti kalimat minoritasnya diganti. Iya Kak. Yang mana ya tadi ya? Ada tadi kalau mau minoritas. Soalnya kamu tadi bilang uh, minoritas tadi. Aku dengar. Enggak, di kalimatnya nggak ada. Cuman kan menurut pandangan kita secara luas gitu loh. Hmm, Di Oh, kalimatnya nggak ada. Cuman memang kan kalau memang di daerah-daerah tertentu kan kalau nggak besar dengan keagamaan kita, kita itu minoritas. Itu kan untuk memper apa? Memperluas aja gitu kalimatnya. oke oke oke. ini kan kayak ada ayat Alkitabnya kan. Berarti ntar, berarti ntar ditambahin nggak ya? Kayak apa sih screenshotan Alkitab gitu? Oh, tapi Bisa aja sih Kak. udah Bagus itu. udah pasal Oh, ayat dan isinya, Kak. berarti nggak usah. Nggak, nggak usah nggak sih kan udah ada isinya. Tapi supaya uh, dilihat juga sih menurutku saran Kak Bella sih bagus juga sih di foto aja gitu Kalau di saranku screenshot. itu kan udah ada kutipannya. Kutipannya itu ditulis miring gitu atau enggak ditebalin kalimatnya. Oh, Oh, di bawah. oh iya Ini, iya bisa bisa bisa. Aku nah, juga tadi udah Kak di ya. punya aku juga cara penanggulangannya. Berarti untuk yang ayat Alkitabnya ditampilkan screenshot Alkitabnya juga. Kalau udah miring katanya nggak usah. Atau gimana? Kalian Punya lebih. kakak itu juga itu Kak belum dimiring. Kalau yang kutipannya di bold aja nggak sih? Kalau yang ayat baru Punya aku Kak. dimiring. Itu Kak itu. Ada. Berarti nggak usah pakai screenshotan biar kayak sahih gitu. Karena udah dikutip. Hmm. Ya nggak apa sih. Ya, lagian kan Kak itu kita juga udah dapat bahwasannya referensinya kan dari Alkitab terjemahan baru, bukan terjemahan sehari-hari. Jadi kalau beda isinya, mereka salah terjemahan. Iya nggak apa-apa sih. Ya udah, berarti setuju gitu semua. Setuju Kak. Ya Kak. Setuju, Setuju Kak setuju. setuju. Oke. Setuju setuju. Nah, selanjutnya apa yang terakhir tadi? Kesimpulan. Nah, nih. Rizka. Nah, ini kan untuk selanjutnya kan kesimpulan dari semua yang materi telah kalian bahas. Jadi, aku telah menyimpulkan sebagian, yaitu intoleransi beragama yang terjadi di Sukabumi menyoroti pentingnya pemahaman dan penilaian nilai-nilai toleransi, misalnya moderasi beragama serta penegakan hukum yang adil. Kasus ini juga melibatkan intimidasi dan perusakan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Biasanya terjadi kesalahpahaman ataupun tidak ada perizinan. Terus penanggulangan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan dialog antarumat beragama, penguatan moderasi beragama, penegakan hukum yang tegas, edukasi nilai toleransi, peran aktif gereja dalam membangun kerukunan, serta refleksi iman yang mendalam. Terus peran aktif gereja dalam membangun kerukunan itu seperti apa? Seperti merefleksikan situasi umat Kristen dipanggil untuk menanggapi dengan bijaksana dan mencerminkan kasus kasih Kristus. Melalui penerapan berbagai konsep teologi yang
teologi eksklusisme, pembebasan publik, dan rekonsiliasi, gereja dapat berperan aktif sebagai pembawa damai dan keadilan di tengah konflik sosial keagamaan. Terus untuk teologi inklusifme mengingatkan kita bahwa kasih dan rahmat Allah berlaku bagi semua orang, sehingga umat Kristen harus menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Terus untuk teologi pembebasannya menegaskan bahwa Allah berpihak kepada yang bertindas dan memanggil gereja untuk berjuang membela korban untuk diintoleransi. Teologi publik mengarahkan gereja agar tidak diam, tetapi berani menyuarakan keadilan dan kebenaran di ruang publik sebagai bentuk tanggung jawab iman. Sementara teologi rekonsiliasi menuntun kita pada upaya pemulihan hubungan dan perdamaian sejati yang berakar pada kasih dan kebenaran Kristus. Jadi kita sebagai umat Kristen ini diharapkan untuk menanggapi dengan kasih, kebenaran, terus dengan iman, terus serta kita tuh menjadi apa ya, menjadi teladan, menjadi perdamaian gitu di tengah di tengah apa ya, intoleransi agama kita yang sekarang gitu. Terus gereja harus menjadi teladan dalam mewujudkan kebebasan beragama, menegakkan keadilan sosial, serta membangun jembatan rekonsiliasi antar umat beragama demi terwujudnya kehidupan yang damai dan bermartabat sesuai kehendak Allah. Nah, mungkin ini kesimpulan singkat yang aku ambil dari materi yang sebelumnya telah kita bahas, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman. Udah sih dari aku. Yang lain? Udah sih Kak, karena kan kesimpulan itu dari yang kita bahas sih. Menurutku yang dijelaskan si Rizka udah mencakup semuanya sih. Ya. Kalau dari aku juga sudah, tapi kalau untuk agak ke atas sedikit Kak, eh, berarti ini gak dibuat lagi itunya kan, pengertiannya langsung itu aja, kronologinya berarti gak usah lagi. Oh, enggak kan cuma kayak kesimpulannya Iya, gitu. Karena karena ini kan kan semua juga mungkin. karena kan Apa? kesimpulan itu kan apa yang dari ringkasan dari kita Kita sih. bahas. Iya, Oke, sudah. Oh ya udah diparafrase semua kan? Sudah aman-aman aja. sudah nggak Sudah. sudah. Udah, kalau udah kayak setuju sampai kesimpulan, karena nggak pro ya Zoom-nya, jadi kayak mungkin ngerjain ke makalahnya ini, wait, masing-masing nggak sih? Mungkin ntar kayak bukti ngerjain masing-masing anak bisa kayak foto gitu sama bukti kalau kita ngerjain. Karena kan Oke nggak oke mungkin oke kita ngerjain di sini juga kan, pasti kan lama juga kan. Ya, oke boleh. oke. Kayak bagi. Oh ya, terus judulnya ini kalian setuju nggak kalau judulnya ini atau kayak ada tambahan gitu? Nah, sisa 2 menit, 3 menit kan? Udah sih, tapi kayaknya yang Hmm, kata atas itu kurang tepat Iya, sedikit itu. aku bingung. Apa? Ganti apa? bakal apa nih? Membangun perdamaian di tengah konflik keagamaan atas dari kasus gitu kah? Masa dari dalam kah? Dalam kasus gitu. Dalam boleh sih dalam membangun perdamaian itu. Dalam kasus Dalam kasus. Boleh bangun. sih. Oh enggak, kalau kalau menegakkan perdamaian di tengah konflik keagamaan dari apa ya? Gimana ya? Itu ya udah itu Apa sih ya? cocok. Udah sih. Tapi menurutku udah sih. Berarti ntar kayak kan tadi udah dibagi kan bagian-bagiannya ntar bisa dimasukin ya. Ya, Bener nggak sih ini namanya dan sudah. Sudah udah benar, Kak. udah
Ini udah deket ke pengantin, ntar tinggal nambah-nambahin. Belum dimasukin juga. Terus ya udah, ntar sesuai tugasnya ya. Ntar sebagai buktinya bisa foto. Gitu aja nggak sih? Oke, bisa. Atau kayak udah foto atau kayak mau zoom lagi? Atau kayak udah jadinya gitu. Ya, Tapi kan kita udah kerangkanya udah tahu. Ya nggak sih? udah. Ya, Ya udah foto aja berarti. Iya, foto aja. Fotonya itu gimana, Kak? udah kurang 1 menit, Apa? guys. Fotonya gimana? Apa-apa? Fotonya gimana? Ya kayak foto kalian ngerjain gitu nggak sih? Ya. Iya, Iya. iya gitu aja Kak. Iya Kak, gitu aja. Hmm. Udah kah? Oke, Udah. Oke, sudah. oke. Makasih teman-teman. Baik, terima kasih. Baik ya Kak. Kasih. Nanti Makasih Kak. update-update aja. Udah bisa ngerjain Ya, masuk di kerangkanya. Oke, Makasih. shalom. makasih Bye. Kak. Halo. Salam. Salam. Bye. Salam. Bye. Bye-bye Kak.